Kedamaian dan aturan dunia suatu hari berubah, manusia punah, dan bumi berubah menjadi sebuah dunia baru. Seorang tentara cyborg bersama gadis Beast Spirit melakukan perjalanan untuk mengungkap misteri di balik dunia yang baru. Serial komik yang akan admin bahas kali ini merupakan manhwa berjudul Last Word of the World, karya dari komikus Cina bernama Chen Xi. Maaf jika admin salah pengucapan nama pengarang. Menceritakan tentang peradaban manusia yang tiba-tiba hancur setelah kemunculan cahaya misterius yang menyelimuti bumi. Seketika peradaban manusia punah dan berubah menjadi sebuah dunia baru. Tumbuhan, hewan, dan seisi bumi berubah, termasuk manusia. Manusia bangkit kembali dan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah cyborg, di mana tubuh mereka adalah kombinasi tubuh manusia dan bagian mekanis. Kelompok yang kedua adalah Beast Spirit. Mereka adalah kombinasi dari DNA manusia dan hewan. Cerita berfokus pada perjalanan seorang tentara bayaran cyborg bernama Hei Tongxi yang merupakan seorang cyborg yang berkeliaran di antara para Beast Spirit. Di tengah perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan gadis Beast Spirit yang pada akhirnya dua orang dari kelompok yang saling berlawanan ini melakukan sebuah perjalanan untuk mengungkap misteri di balik kejadian misterius yang terjadi pada dunia. Bagaimana kisah perjalanan mereka? Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah sekolah, terlihat kehidupan masih normal. Di jam istirahat, para siswa sedang asik mengobrol. Dua orang siswa sedang berbincang. Aku sudah bilang, jangan selalu melihat ke bawah sepanjang hari. Kau membuatku merasa akhir dunia akan segera datang. Apa kau punya rencana setelah pulang sekolah? Aku membeli konsol baru dan beberapa game. Seseorang di sampingnya menjawab, tidak, kakakku akan pulang hari ini. Aku akan menemuinya. Kakakmu yang ilmuwan jenius itu bukan? Akhirnya setelah setengah tahun tidak bertemu, kau bisa bertemu dengannya juga. Di tengah suasana damai, tiba-tiba mereka menyadari sesuatu. Seketika, cahaya putih misterius menyelimuti bumi. Mereka menengok. Apa kau lihat itu? Para siswa dibuat heran. Mereka semuanya melihat keluar. Sontak murid itu kaget. Ia bilang, kakak. Para murid semuanya dibuat kaget. Tubuh mereka bereaksi setelah terkena cahaya tersebut. Setelah cahaya putih itu, tidak ada yang tahu bahwa kedamaian dan aturan di dunia ini sedang berubah. Terlihat sosok raksasa berdiri di tengah perkotaan dan mengeluarkan cahaya dari dalam tubuhnya. Gedung-gedung seketika hancur dan terlihat berubah menjadi padang pasir. Kota-kota tenggelam dan tumbuh tanaman-tanaman yang belum pernah ada di bumi. Hewan-hewan dengan wujud yang berbeda. Semuanya telah dihancurkan dan berubah menjadi sebuah dunia baru. Sebuah dunia baru menggantikan dunia lama. Hari itu manusia sudah punah dan bangkit menjadi dua kelompok, cyborg dan Beast Spirit. Segerombolan orang sedang melakukan perjalanan. Mereka adalah dari kelompok cyborg. Terlihat mereka mengurung dua orang dari kelompok Beast Spirit di dalam gerobak sangkar. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sosok cyborg berbaju hitam, membawa pedang, dan memakai topi caping. Mereka lalu berpapasan tanpa sepatah kata pun. Setelah melewati gerombolan, sosok itu bertanya, apa ini arah yang benar menuju Beast Spirit Gate atau gerbang roh binatang buas? Seseorang dari gerombolan cyborg menjawab, siapa kau? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apa kau cyborg dari utara? Apa kau seorang pemburu hibrid? Hibrid itu sebutan yang diberikan cyborg untuk Beast Spirit. Kalau kau benar ingin memburu hibrid, akan susah mencarinya di alam liar sekarang. Kami sudah mencari selama 5 hari dan hanya menemukan 2 ini. Kami juga sampai kehilangan 4 anggota untuk bisa menangkap mereka. Cyborg itu tidak merespon. Ia hanya bilang, tunjukkan saja jalannya. Bagaimana aku bisa pergi ke Beast Spirit Gate? Cyborg dari gerombolan itu menjawab, ikuti jalan itu. Berjalan setengah hari ke lembah. Saat kau melihat sungai, pergi ke hulu untuk hari berikutnya.
Setelah mendengar itu, Cyborg bertopi caping lalu pergi. Seorang Beast Spirit yang terkurung lalu berkata, "Kau tidak akan pernah sampai ke Beast Spirit Gate. Selamatkan kami akan mengantarmu ke sana." Mendengar itu, Cyborg lain langsung memukulnya. "Hibrid kotor, kau belum membayarnya karena sudah membunuh 4 orang dari kami. Kalau kau bukan barang dagangan, kami sudah membunuhmu dari tadi." Sambil kesakitan, Beast Spirit itu terus negosiasi. "Kau yang memakai topi, apa kita sepakat?" Cyborg itu terdiam. Ia menjawab, "Tidak." Cyborg lain tersenyum. "Sayang sekali Hibrid, kau memilih orang yang salah. Satu pukulan sepertinya tidak cukup untuk membuatmu diam. Bagaimana kalau kupukul juga adikmu? Kalian hanya hewan ternak, bahkan dengan wajah yang hancur, hargamu tidak akan berubah." Ia mengayunkan senjatanya. Dan secara mengejutkan, serangannya berhasil dihentikan. Ternyata Cyborg bertopi caping yang menghentikan serangan tersebut. Ia bilang, "Sekarang aku ikut terlibat." 5 kepala Cyborg, itu kesepakatan yang buruk. "Hei Bung, apa kau punya baterai? Aku hanya memiliki 1 bar yang tersisa. Aku akan tamat kalau kehabisan baterai. Beri aku baterai, akan kuurus mereka untukmu." Ia menjawab, "Kami tidak punya benda semacam itu." "Baiklah, sangat disayangkan. Semoga perjalananmu berhasil." "Tunggu, para Cyborg itu memiliki baterai cadangan. Mereka saling bertukar. Aku juga akan memberimu informasi. Dan aku sendiri yang akan langsung memimpin jalan ke tempat yang kau tuju. Apa kita sepakat?" Cyborg itu membuka capingnya dan menjawab, "Itu kesepakatan yang buruk, tapi anggap saja ini sebagai penjualan. Aku sepakat, aku terima kontraknya." Mendengar itu, gerombolan Cyborg tersenyum. Mereka langsung mengepungnya. "Hei Cyborg, apa kau belum pernah mendengar nama Lion Mountain? Itu perusahaan perdagangan budak terkuat di perbatasan. Kami berada di kelompok itu." Tanpa basa-basi, Cyborg itu ditonjoknya. Tubuhnya terhempas. 4 Cyborg kaget melihat itu. Mereka langsung datang mengepungnya. Dengan sorot mata yang tajam, ia mulai bergerak dan mengeluarkan pedang di belakangnya. Sambil terus bergerak, ia mengayunkan pedangnya dan menebas gerombolan Cyborg yang menyerang. Tubuh mereka hancur. "Siapa kau sebenarnya?" "Aku Heiki Egg Samurai. Namaku Hei Tongsi." "Tunggu, itu salah. Aku sudah melarikan diri dari kelompok itu. Jadi panggil saja aku Hei Tongsi." Sontak Cyborg di depannya kaget. Heiki Egg Samurai adalah kelompok pembunuh. Kenapa dia bisa ada di sini? Dari arah lain, seorang Cyborg terlihat siap membunuh kedua Beast Spirit. "Jika kau bergerak, aku akan membunuh mereka. Turunkan pedangmu. Aku akan memberimu baterai. Biarkan kami pergi. Aku berjanji takkan mengejarmu." Hei Tongsi menjawab, "Bunuh saja mereka. Aku tidak peduli. Targetku sekarang baterai yang ada padamu." Cyborg itu kesal. Dan diam-diam, 1 Beast Spirit mengambil kunci rantai leher mereka. Ia bilang kepada adiknya, "Dengarkan aku tahu-tahu Jiu. Dia orang yang kita cari. Bawa dia kembali. Maaf, aku akan pergi sebentar." "Apa yang kamu katakan, Kakak Minsen?" Minsen lalu membuka gembok adiknya dan segera mendorong tubuhnya. Cyborg itu bereaksi dan langsung menembak kepala Minsen. Hei Tongsi segera menangkap Jiu dan langsung bergerak menebas Cyborg tersebut. Cyborg itu pun tumbang. Hei Tongsi mendarat. Sontak ia syok karena tubuhnya melemah. Ternyata baterainya sudah habis. Ia berkata, "Hei gadis berambut merah muda, cepat berikan baterai itu." Tongsi kaget. Jiu malah mengambil senjata Cyborg yang sudah tumbang. "Jangan bergerak Cyborg." Menyadari itu, Tongsi kesal. Ia bergerak menyerangnya. "Kerjaanku sudah selesai. Kau bukan pelangganku lagi. Aku akan membunuhmu." Tapi tiba-tiba Tongsi tersungkur karena baterainya semakin terkuras. Dalam hatinya ia bilang, "Sial, aku akan mati jika aku tidak cepat-cepat mengisi ulang bateraiku." "Hei gadis kecil, kita berdamai saja." Jiu lalu mendekatinya dan siap menghantam. Tongsi pingsan. Dalam pingsannya,
Ia bertemu seseorang yang memakai topeng. Ia mengenalnya dan bilang, "Bayimu, apa itu dirimu?" Orang itu lalu memberikan topengnya dan berkata, "Ini untukmu, pergilah ke Beast Spirit Gate." Sungguh ironis, aku korban pertama dari pedang yang kuberikan padamu. Sepertinya dia sangat menyukaimu. Ambillah pedang ini, pedang yang terbuat dari tulang rusukku yang disebut Caution Slash. Sontak Tongsi kaget, ia tersadar dari pingsannya dan tangannya sudah diikat. "Hei gadis kecil, apa yang kau lakukan padaku? Di mana topengku? Kembalikan sekarang." Jiu lalu membuka tali yang mengikat. Ia langsung memberikan topengnya dan bilang, "Aku akan mengantarmu ke Beast Spirit Gate, tapi kita akan bermalam di sini." Mereka membuat api unggun. "Ini bateraimu, hanya tersisa satu-satunya. Seharusnya ini cukup untuk perjalanan." Tongsi langsung memakannya. Baterai yang sudah kosong terisi 1 bar. Ia kesal, "Hei gadis kecil, aku tidak akan memaafkanmu karena sudah memukulku." Jiu lalu membuka tangannya dan mengeluarkan jamur-jamur. Tongsi heran dan bertanya, "Apa itu kekuatan dari hibrid? Aku baru pertama melihatnya." Jiu menjawab, "Hibrid itu julukan kami yang diberikan dari para cyborg. Mereka selalu melihat kami sebagai hewan ternak. Kami punya nama sendiri. Kami berbeda dengan cyborg yang bergantung pada perlengkapan mereka. Kami terikat dengan alam. Itulah kenapa kami disebut Beast Spirit. Terlihat banyak hewan kecil menghampirinya. Tubuh kami adalah tempat perkumpulan inti dari para hewan. Jadi saat Beast Spirit tumbuh berkembang, kami membangkitkan kekuatan hewan juga. Itulah bakat dari Beast Spirit. Makanlah daging ini." "Apa yang kau bilang? Aku tidak bisa mencerna barang seperti itu lagi karena penyakit di dalam tubuhku sudah menyebar." Jiu menjawab, "Ternyata kakakku benar. Tubuh para cyborg berubah menjadi beberapa bagian mekanik dari waktu ke waktu. Perubahan semacam itu tidak disebabkan karena modifikasi, melainkan karena penyakit yang akan terus menyebar ke seluruh tubuh dan bahkan otakmu, sampai kau menjadi tumpukan logam tanpa jiwa." Tapi bukan hanya kalian, kami para Beast Spirit juga memiliki gejala yang sama. Tubuh kami juga akan menunjukkan fitur-fitur binatang tertentu dari waktu ke waktu, sampai kami berubah menjadi binatang yang sepenuhnya. Mendadak Jiu murung. Ia bilang, "Tentang apa yang terjadi pada kakak Minsen, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untuk itu. Itu bukan salahmu. Kakak Minsen sudah berjanji tidak akan meninggalkanku sendirian untuk waktu yang lama." Sejenak Tongsi terdiam. Ia bilang, "Kakakmu ditembak kepalanya. Dia sudah mati." "Hei gadis kecil, bukankah kau membenci cyborg? Kenapa kau tetap tenang bersamaku?" Jiu menjawab, "Saat kau pingsan, aku mencari tahu tentang dirimu. Topeng aneh, pedang panjang, dan berpakaian hitam. Seharusnya kami bertemu denganmu di Beast Spirit Gate 5 hari yang lalu. Tapi kau tidak menepati janjimu. Saat kami sedang menunggu, sekelompok cyborg itu datang menyerang dan menangkap kami. Apa nama aslimu adalah bayimu." Keesokan harinya, di sebuah pemukiman di wilayah Beast Spirit, desa Lembah Angin, Tongsi dan Jiu berjalan ke arah desa. Kedatangan mereka disadari penduduk. Penjaga gerbang di sana bilang, "Lihat, itu tahu-tahu Jiu. Dia kembali." "Tunggu, kenapa tidak ada Minsen? Siapa yang berpakaian hitam itu?" "Mungkin itu si pahlawan legendaris. Tao berhasil bertemu dengannya." Gerbang desa dibuka. Seseorang segera keluar dan berkata, "Cyborg asing, berani sekali menyusup ke wilayah kami. Master mintakan membiarkan orang sepertimu mendekati desa." Ia berdiri di hadapan Hei Tongsi dan bilang, "Hei penyusup, kenapa kau diam saja?" Tiba-tiba ia langsung bergerak menyerang. Ia mengeluarkan senjata dari dalam tubuhnya. Sontak Hei Tongsi kaget dan segera mencabut pedang di belakangnya. Serangannya berhasil ditahan oleh Tongsi. "Hei cyborg, di mana masterku?" Satu serangan lagi dilancarkan. Tongsi refleks menghindar. Di tengah perkelahian, Jiu bilang, "Hentikan, dia bukan orang jahat King Sui." Mereka terus saja bertarung. Tongsi menghindar. King Sui lalu mengeluarkan serangan bertubi-tubi yang keluar dari dalam tubuhnya.
Tongsi kaget. Ia segera menghindar. Jangan sampai terkena itu. Serangan itu beracun. King Suiyu merupakan beast spirit berkarakter ikan. Tubuhnya bisa mengeluarkan tulang ikan beracun. Kapten penjaga desa Lembah Angin. Mereka terus saja bertarung tanpa ada yang menghentikan. Di tengah pertarungan, Tongsi terpojok. King Sui bilang, "Kenapa? Apa kau sudah kehabisan nafas? Apa cuma segini kemampuanmu?" Tongsi menjawab, "Kau pikir aku takkan membunuhmu, dasar hibrid sialan." Tongsi menyerang balik, Magnetic Force, Rising Saber. Pedangnya dengan cepat memanjang, tapi King Sui berhasil menghindar. Ia berkata, pedang yang bisa berubah bentuk, menarik sekali. Tidak berselang lama, baterai dalam tubuh Tongsi habis lagi. Menyadari itu, dalam hatinya bilang, "Sialan, karena seranganku barusan, aku hampir kehabisan baterai." Satu serangan siap diberikan King Sui. Tak lama terdengar suara, "Hentikan." Ketua dari desa Lembah Angin datang menghentikan pertarungan. Namanya Kakek Yan, kepala desa di desa Lembah Angin. Ia berkata, "Tahu-tahu Jiu sudah menceritakan semuanya padaku. Bocah King Sui, jangan karena mastermu tidak ada, kau bertindak seenaknya. Kau hanya membicarakan mastermu. Apa kau tidak pernah menganggapku sebagai seorang kepala desa?" Pertarungan mereka pun lalu terhenti. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.